Prabowo Subianto yang ogah dilantik di IKN. Kayaknya memang ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto yang ogah dilantik di IKN. Kayaknya memang ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi. Kemarin ya, Pak Prabowo ini kan kemudian melakukan operasi besar di bagian tubuhnya, di bagian kaki. Nah, kemarin Presiden Jokowi ini kemudian menjenguk. Nah, di media sosial Presiden Jokowi ini kemudian diposting foto-foto ketika menjenguk Pak Prabowo, lalu kemudian diberikan caption seperti yang saya tampilkan di samping ini, bahwa Pak Prabowo ini sudah melakukan operasi, semoga cepat pulih begitu. Nah, kemudian dibalas nih, di-reply oleh Pak Prabowo juga di media sosialnya, membalas apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, mengatakan bahwa terima kasih atas perhatiannya, atas kunjungannya dari Presiden Jokowi, semoga saya cepat pulih. Ya bla bla bla, ya begitulah ya. Basa-basi aja kalau bagi saya. Memang Prabowo Subianto kan ini dikabarkan melakukan operasi besar di bagian kakinya karena dulu cedera tahun 80, baru dioperasi sekarang di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Nasional Jenderal Sudirman, Jakarta kemarin. Dan sudah selesai operasinya, lalu kemudian dikunjungi oleh Presiden Jokowi, dijenguk lah begitu. Sebagai seorang bestie, sebagai seorang atasan kepada bawahannya, sebagai seorang presiden kepada menterinya, kemudian sebagai presiden sekarang dan calon presiden yang akan dilantik nanti, itu kemudian terjadi komunikasi atau interaksi yang seperti ini. Tapi kalau kita melihat, sebetulnya hubungan mereka itu nggak semesra itu. Beneran, hubungan mereka itu nggak semesra itu sebetulnya. Ini kan hanya semacam gimmick-gimmick saja, gimmick-gimmick politik supaya terlihat akur, supaya terlihat akrab. Padahal sebetulnya Prabowo ini sama sekali tidak menginginkan legacy yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi dan ingin lepas dari itu semua. Kalau memang selama ini Prabowo ini memuji-muji Presiden Jokowi, lalu kemudian menggandeng anaknya Jokowi untuk dijadikan sebagai calon wakil presidennya dan kemudian jadi, itu hanya semata-mata supaya bisa menang dengan cara-cara yang dilakukan oleh Jokowi dulu ketika mengalahkan Prabowo di 2019. Nah, itu kan yang terjadi sekarang. Dengan cara menggandeng anak Jokowi, ada jaminan bahwa dia akan dimenangkan dengan berbagai cara, pengerahan aparat negara, kemudian juga berbagai macam cara apapun dilakukan untuk memenangkan itu dan akhirnya menang. Dan sekarang setelah menang, Prabowo tidak ingin ada di bawah bayang-bayang Jokowi, ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi. Satu bukti nyata adalah Prabowo tidak ingin dilantik ketika nanti dilantik menjadi presiden di 20 Oktober 2024. Tidak ingin dilantik di IKN. Dia ingin dilantik di gedung Dewan di Senayan. Padahal dulu bulan April, Pak Bas, Menteri PUPR ini mengatakan bahwa nanti pelantikan presiden, serah terima jabatan presiden dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Oktober, itu akan dilaksanakan di IKN. Tapi kemudian kemarin muncul statement 3 hari atau 4 hari yang lalu, muncul statement dari Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang mengatakan bahwa tidak akan dilantik di IKN. Prabowo mintanya dilantik di Senayan, di gedung parlemen, di gedung dewan. Nah, kenapa ini kemudian terjadi seperti ini? Kenapa Prabowo ini ingin dilantik di gedung dewan? Yang pertama adalah Prabowo ini ingin menganggap atau beranggapan bahwa Senayan atau gedung dewan atau gedung DPR ini adalah rumah dia. Dia punya kuasa di sini, apalagi ada puluhan anggota dewan dari Partai Gerindra yang akan mendukung dia, otomatis yang akan mensupport segala macam kebijakan dia nanti, lalu kemudian juga akan, ya pokoknya bekerja samalah antara eksekutif dengan legislatif. Dan kemudian juga beberapa anggota parlemen lain dari koalisi Indonesia Maju, seperti dari Golkar, dari PAN, kemudian dari Demokrat,
Dan itu kan nantinya yang akan mensupport pemerintahan Prabowo Subianto di 2024 sampai 2029. Nah, dengan dilantiknya dia di Gedung Dewan di Senayan, itu kan berarti dia ada menjadi rumahnya sendiri, kemudian dia punya kuasa di situ, dan dia tidak ingin meninggalkan itu semua, tidak ingin dibawa ke IKN. Itu kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua, dia ini ingin lepas dari bayang-bayang Presiden Jokowi. Karena apa? Karena IKN itu adalah produk legacy dari Presiden Jokowi. Satu-satunya presiden yang ngotot ingin memindahkan ibu kota dan direalisasikan sekarang itu adalah Presiden Jokowi. Nah, ketika Prabowo Subianto ini nanti dilantik di IKN, kemungkinan itu adalah sebuah simbol bahwa dia ini adalah manut saja dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi. Dia istilahnya ada di bawah ketiak Jokowi. Jadi apapun yang keputusannya, nanti kemudian legasinya, kebijakannya itu bisa jadi dianggap sebagai orang yang disetir oleh Jokowi. Orang yang kemudian menjadi boneka Jokowi. Nah, itulah yang ingin dia tinggalkan sekarang. Ingin lepas dari itu semua. Makanya tidak mau ketika dia dilantik di IKN nantinya. Meskipun muncul pernyataan bahwa Prabowo Subianto akan mengikuti upacara 17 Agustus HUT kemerdekaan kita 17 Agustus 2024 mendatang di IKN, ikut di sana. Sementara di Jakarta, di Istana Presiden, di Istana Negara, itu nanti ada Pak Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden dan juga Gibran yang akan menjadi Wakil Presiden terpilih yang akan dilantik juga di bulan Oktober. Nah, itu sudah dipastikan akan ikut ke sana. Tapi untuk pelantikan, serah terima jabatan presiden ini tidak akan dilakukan di sana. Yaitu tadi, yang pertama, simbol perlawanan dia bahwa DPR ini adalah rumahnya. Lalu yang kedua, juga ada ingin lepas dari bayang-bayang Presiden Jokowi. Dan kemungkinan yang ketiga, kalau bagi saya, kalau misalkan Prabowo ini dilantik di IKN, mungkin dia akan malu. Loh iya, kenapa malu? Sekarang begini, Prabowo sebagai menteri dari Presiden Jokowi, dia ini pasti tahu benar progres pembangunan IKN sekarang seperti apa. Nah, kemungkinan untuk nanti bulan Oktober, IKN ini belum benar-benar siap untuk menggelar serah terima jabatan, kemudian pelantikan presiden terpilih, itu benar-benar belum siap. Sementara untuk pelantikan presiden baru, itu kan harus mengundang banyak sekali tamu, terutama tamu dari negara-negara sahabat, negara-negara tetangga. Duta-duta besar dari negara sahabat yang ada di Jakarta saat ini harus diboyong ke sana semua untuk menyaksikan pelantikan presiden yang baru. Nah, kalau misalkan itu terjadi, kemudian mereka ini diboyong ke sana, ternyata infrastruktur yang ada di sana belum siap, mau gimana coba? Jalan misalkan, ternyata akses jalan yang baru selesai itu adalah akses jalan poros saja yang ada di sana misalkan. Lalu kemudian juga infrastruktur berupa hotel, fasilitas hotel, transportasi, lalu kemudian juga fasilitas kesehatan misalkan, lalu fasilitas hiburan lainnya, itu kan juga dibutuhkan di sana. Nah, mungkin Prabowo ini meyakini bahwa nanti bulan Oktober itu belum siap sepenuhnya. Meskipun sekarang sudah ada klaim dari Kementerian PUPR bahwa progresnya sudah mencapai 80%, tapi kan belum tentu juga. Prabowo sebagai menterinya Jokowi pasti juga tahu bahwa progresnya ini belum tentu nanti di bulan Oktober akan sampai di hasil yang diinginkan. Nah, itulah mungkin ketika nanti dia dilantik di sana, lalu kemudian para duta besar negara-negara yang lain ini datang ke sana, terus kemudian mereka menyaksikan bahwa ini belum siap. Lalu kemudian nanti kalau misalkan Prabowo Subianto sudah menjadi presiden dan ternyata itu tidak mau dilanjutkan dan menjadi mangkrak, lalu siapa yang bisa disalahkan? Ya sama-sama presiden sebelumnya dan presiden sekarang pasti juga akan disalahkan. Nah, itulah yang mungkin tidak akan dilakukan oleh Prabowo Subianto. Makanya dia tidak ingin itu terjadi, jadi mending di Jakarta saja, di Gedung Senayan saja, di Gedung Dewan saja, biarkan para duta besar negara sahabat itu hadir di sana semua, toh juga setiap 5 tahun dilakukan di sana, dihadiri juga ratusan orang, sudah seperti biasanya. Mereka nggak perlu tahu IKN deh, selesai atau nggak selesai mereka nggak perlu tahu. Istilah Jawanya itu karuannya gak ruis. Mendingan nggak usah tahu sekalian sudah.
daripada nanti kalau misalkan tahu kemudian progresnya belum selesai dan nanti tidak dilanjutkan, nah itulah yang akan menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo selanjutnya. Dan kemudian kalau berbicara masalah kemarin ketika Prabowo melakukan operasi di kakinya, ya ini kan kemudian sudah operasi yang ke-10. Berulang kali melakukan operasi untuk kesehatannya, dan kita juga berharap semoga Prabowo Subianto ini tetap sehat-sehat untuk bisa memimpin Indonesia di 2024 sampai 2029. Kita doakan presiden berikutnya ini sehat, supaya apa? Kalau misalkan terjadi apa-apa, kita tidak mau kalau Presiden Prabowo kemudian digantikan oleh wakil presidennya. Kita nggak siap, sumpah. Setuju ya? Kak Suci, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Pemimpin tapi takut bayang-bayang.